Pada tahun 1981 di San Francisco, terdapat sebuah keluarga kecil yang hidup dengan penuh perjuangan. Si ayah bernama Chris, bekerja sebagai sales alat kesehatan. Sementara istrinya Linda bekerja sebagai buruh pabrik. Di tahun itu, ekonomi keluarga mereka sangat terpuruk. Dikarenakan sebelumnya mereka memutuskan untuk memborong alat kesehatan dan menjadi satu-satunya supplier di kota itu. Tetapi ternyata keputusan itu menemui jalan buntu, dikarenakan saat itu alat kesehatan itu belum populer dan mempunyai harga yang lumayan mahal. Sehingga mereka berdua pun berjuang bersama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat itu seperti biasa, Chris berusaha menawarkan alat kesehatannya kepada para dokter, mulai dari klinik kesehatan hingga rumah sakit. Tetapi seperti biasa, usahanya itu selalu mendapat penolakan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sebulan, Chris harus menjual alat itu, paling tidak 2 alat. Ditambah lagi, ia juga harus menebus surat tilang yang sudah menumpuk. Namun masalah terbesarnya, satupun alat itu belum ada yang terjual. Di malam harinya, Chris dan keluarganya berkumpul. Chris lalu mengambil sebuah kubus mainan. Kemudian Linda mengatakan bahwa mainan itu diberikan oleh tetangganya sebagai kado ulang tahun Christopher. Saat itu, Rubik juga menjadi salah satu benda yang sensasional dan dibicarakan banyak orang. Di malam itu, Linda bertanya kepada Chris, apakah Chris sudah membayar pajak? Chris menjawab bahwa ia belum bisa membayarkannya bulan ini. Kemungkinan bulan depan baru bisa dibayarkan. Itu pun jika alat kesehatannya terjual. Mendengar itu, Linda pun marah karena penunggakan pembayaran itu pasti akan terkena bunga dan denda. Lalu Linda pun pergi dikarenakan ia harus bekerja siang dan malam hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Di keesokan harinya, tanpa sengaja Chris melihat seorang pria turun dari mobil mewah. Chris pun menghampirinya dan mengajukan 2 pertanyaan. Apa pekerjaanmu dan bagaimana kau melakukannya? Dengan santai orang itu menjawab, ia bekerja sebagai pialang saham, dan untuk melakukannya kau harus pintar menghitung dan menghadapi orang lain. Dan kau juga dapat melakukannya, walaupun tanpa gelar sarjana. Mendengar jawaban itu, Chris pun terkesan. Di dalam hatinya, ia ingin sekali menjadi salah satu orang yang berada di gedung itu. Di keesokan harinya, Chris mengatakan kepada Linda bahwa ia akan pulang telat hari ini, dikarenakan ia akan pergi ke kantor saham untuk melamar pekerjaan. Kemudian Linda mengatakan jenis pekerjaan apa yang ingin kau lamar. Lalu Chris menjawab pekerjaan sebagai pialang saham. Mendengar jawaban suaminya, Linda pun emosi dan mengatakan, kenapa tidak menjadi astronot aja sekalian? Linda beranggapan bahwa usaha Chris itu akan sia-sia belaka, dikarenakan pekerjaan pialang saham adalah profesi yang hanya dikerjakan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Di tengah perdebatan itu, Linda pun pergi untuk bekerja. Ketika berjualan, tepat di depan kantor SDM, Chris melihat sebuah pengumuman bahwa ada program magang untuk menjadi seorang pialang saham di kantor tersebut. Dia pun memutuskan untuk masuk. Lalu Chris pun menitipkan alat kesehatannya kepada pengamen jalanan yang berada tepat di sebelahnya. Chris berkata bahwa ini bukanlah barang berharga, lalu menyodorkan uang $1 kepada pengamen itu dan berkata bahwa ia akan kembali 5 menit lagi. Setibanya di dalam, Chris langsung dihadapkan
dengan manajer di perusahaan itu dan memberikannya formulir. Di sela-sela perbincangan itu, Chris melihat dari jendela kantor kalau pengemis tadi kabur dengan membawa serta alat kesehatan milik Chris. Dengan spontan, Chris pun langsung memotong pembicaraan manajer itu dan mengatakan bahwa ia sangat senang karena dapat mendaftar pada program magang itu dan langsung meninggalkan manajer tersebut. Karena kejadian tadi siang, Chris pun gelisah karena takut Linda akan marah jika mengetahui kejadian yang ia alami. Di pagi harinya, seperti biasa, keluarga itu pergi untuk bekerja. Tetapi sebelumnya, Chris mengantarkan Christopher ke tempat penitipan anak. Lalu Chris pun menuju kantor pialang saham untuk menyerahkan formulir pendaftarannya. Di dalam kantor, akhirnya Chris bertemu dengan salah satu pimpinan perusahaan itu yang bernama Jay Twizel. Di situ Chris berusaha bersikap baik agar dapat menarik perhatian pimpinan perusahaan itu. Tetapi dikarenakan saat itu kantor sedang sibuk, Twizel tidak dapat meladeni pembicaraan Chris dan berkata ia akan menghubungi Chris setelah ini. Di luar, terlihat Chris sedang menelpon kliennya, seorang dokter, dan mengatakan bahwa ia akan datang terlambat, dikarenakan ada urusan yang harus ia selesaikan. Kemudian, tanpa sengaja, ia melihat pengamen yang telah membawa kabur alat kesehatannya, dan berusaha mengejarnya. Sampai akhirnya Chris berhasil mendapatkannya kembali. Di rumah, Chris pun berusaha menjelaskan kepada Linda. Tetapi istrinya itu sudah muak dan seakan-akan tidak peduli lagi apa yang dialami Chris. Setelah sebulan semenjak Chris memasukkan formulir lamarannya, ia pun bertemu kembali dengan Tuan Twizel dan menanyakan kembali tentang program magang yang ia ajukan. Tetapi karena diburu waktu, Twizel tidak dapat meladenin pertanyaan Chris dan langsung memanggil taksi dan berkata ia ingin pergi ke Neo Valley. Kemudian Chris beralasan ia juga ingin pergi ke tujuan yang sama dan memohon agar Tuan Twizel dapat berbagi taksi kepadanya. Di dalam mobil, Chris terus berbicara agar dapat menarik perhatian Tuan Twizel. Tetapi Twizel malah fokus memainkan kubus Rubik dan mengatakan permainan ini mustahil untuk diselesaikan. Lalu Chris dengan pedenya mengatakan bahwa ia bisa memainkan dan menyelesaikannya. Akhirnya Twizel pun memberikan Rubik itu kepada Chris. It looks like you can slow down. You almost had that one. See, that's all I ever do. Where are you going, sir? 17. Twizel pun terkesan karena Chris berhasil menyelesaikan permainan yang sangat sulit. Kemudian, Chris meminta kepada supir taksi itu untuk jalan sampai di simpangan terdekat. Karena uang yang dimiliki Chris tidak seberapa, akhirnya ia pun langsung kabur, meninggalkan taksi itu tanpa membayar sepeser pun.
Setelah beberapa saat, terlihat Chris sedang menelpon Linda dan berkata apakah ia sudah menjemput Christopher. Chris meminta maaf karena ia pulang telat. Mendengar penjelasan itu, Linda merasa tidak peduli lagi dengan suaminya. Ia merasa tertekan karena ekonomi keluarganya yang semakin memburuk. Kemudian Linda mengatakan bahwa ia akan pergi dan membawa anaknya. Mendengar keputusan istrinya itu, Chris pun syok dan berusaha menahan Linda agar tetap di rumah. Kemudian Linda pun langsung menutup teleponnya. Chris berlari dengan sekuat tenaga agar dapat mencegah istrinya pergi. Tetapi setibanya di rumah, ternyata istrinya telah pergi membawa anaknya. Kemudian di saat itu juga telepon di rumahnya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Tuan Twizel. Twizel mengatakan agar Chris dapat datang ke kantor Diane Wilter lusa pagi, karena perusahaan itu akan melakukan wawancara kepada peserta magang. Kemudian Twizel memberikan nomor telepon sekretarisnya agar dapat membantunya. Keesokan harinya, Chris melabrak Linda dan berkata kalau Christopher akan ikut dirinya. Linda menyalahkan Chris karena udah menyeret dirinya dan Christopher kepada kemiskinan dan berkata kalau dia udah gak bahagia lagi. Lalu Chris berkata, jika kau ingin pergi maka pergilah, tetapi Christopher tetap bersamaku. Sore harinya Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan membawanya pulang. Saat mereka ingin makan malam, tiba-tiba saja pemilik rumah datang menagih sewa rumah. Karena Chris belum ada uang, ia pun meminta perpanjangan waktu. Tetapi orang itu tetap memaksa dan menyuruh Chris untuk pergi besok pagi, karena besok tukang bangunan akan datang dan mengecat rumah itu. Lalu Chris memaksa agar diberikan waktu 1 minggu lagi dengan tawaran Chris yang akan mengecat rumah itu. Mendengar itu, pemilik rumah pun setuju. Di keesokan harinya, Chris pun mengecat rumah itu sesuai perjanjian. Lalu tiba-tiba saja datang 2 orang polisi mengetuk rumahnya. Singkat cerita, Chris pun berada di kantor polisi dan dihadapkan dengan tuntutan pembayaran surat tilang yang belum dibayarkan. Chris pun menandatangani berkas tilang tersebut. Kemudian polisi itu berkata bahwa berkas ini akan diverifikasi besok pagi dan Chris harus ditahan sampai verifikasi selesai. Chris pun marah dan berkata ia tidak mungkin menginap di sini karena besok pagi akan ada wawancara kerja. Sementara sore ini ia harus menjemput anaknya pulang. Tetapi polisi itu tidak peduli dan menawarkan bantuan dinas sosial yang akan menjemput anaknya. Lalu Chris pun meminta haknya untuk menelpon. Di situ Chris menelpon Linda dan menjelaskan semua permasalahannya. Chris memohon agar Linda mau menjemput Christopher dan menjaganya di rumah malam ini. Keesokan paginya, setelah selesai verifikasi, Chris langsung berlari sekencang-kencangnya ke kantor pialang saham karena ia harus mengikuti sesi wawancara pagi itu. Setibanya di dalam kantor, Chris dihadapkan dengan orang-orang yang berpakaian rapi, sementara ia hanya berpakaian layaknya tukang sampah. Tapi dengan rasa percaya diri yang tinggi, Chris berusaha menjelaskan peristiwa yang ia alami sampai ia berpakaian seperti itu. Para petinggi perusahaan itu pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Chris. Tetapi semua pertanyaan itu dapat Chris jawab dan membuat petinggi perusahaan itu merasa kagum dan tertawa lepas. Ketika Chris ingin meninggalkan kantor itu, tiba-tiba saja Twizel berlari menghampirinya
dan berkatakan bahwa para petinggi perusahaan itu tertarik dengan Chris dan meloloskannya untuk magang di kantor itu. Tetapi di situ Chris merasa bimbang, dikarenakan magang itu akan dilakukan selama 6 bulan lamanya, tanpa dibayar sepeser pun. Ditambah lagi ia harus bersaing dengan 20 peserta lainnya, dan pada akhirnya perusahaan itu hanya akan menerima salah satu dari 20 peserta. Di malam harinya, Chris menunggu Linda datang membawa anaknya. Ketika istrinya datang, Linda berkata bahwa ia akan pindah ke New York karena ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik di sana. Mereka berdua pun sempat bersikeras untuk mendapatkan hak asuh Christopher. Kemudian Chris meyakinkan Linda bahwa ia dapat merawat Christopher, dan ia juga berhasil mendapatkan program magang di kantor biro saham. Chris terus memohon agar Linda mengizinkannya untuk merawat Christopher. Akhirnya dengan berat hati Linda mengizinkan Chris untuk mengasuh anaknya. Kemudian ia pun pergi dari kehidupan Chris. Di malam itu juga Chris pun membuat keputusan. Ia lalu menelpon sekretaris Tuan Twizel dan mengabarkan kalau dia akan ikut dalam program magang tersebut. Di pagi harinya, Chris pun pindah dari rumah itu, dikarenakan ia sudah tidak bisa lagi membayar sewa rumahnya. Singkat cerita, akhirnya Chris berhasil menjual satu alat kesehatannya senilai $250, yang tentu saja uang itu cukup untuk kebutuhannya selama 1 bulan. Di hari pertamanya magang, Chris belajar banyak tentang dasar-dasar menjadi seorang biro saham. Mereka pun ditugaskan untuk mencari dan menarik para investor di perusahaan itu. Tetapi di kantor itu, Chris merasa tidak terlalu dihargai. Para manajer kantor itu selalu menyuruh Chris melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Chris kerjakan. Setiap hari, Chris berlomba-lomba dengan para peserta magang yang lain. Mereka mencari investor sebanyak-banyaknya selama 6 bulan lamanya. Chris selalu berusaha fokus dalam menghubungi setiap daftar calon kliennya. Ia tidak pernah menaruh gagang telepon, dan ia juga tidak terlalu banyak minum agar tidak membuang air kecil. Chris sadar itu semua dilakukan agar ia dapat menghemat waktu dan menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Saat itu Chris menelpon salah satu pimpinan perusahaan. Chris pun mendapatkan kesempatan untuk membicarakan program yang ditawarkan. Pimpinan perusahaan itu memberikan Chris waktu 20 menit untuk segera ke kantornya, dikarenakan ia sebentar lagi akan pergi untuk menghadiri pertandingan football. Dengan semangat, Chris bergegas pergi ke perusahaan tersebut. Tetapi setibanya di bawah, lagi-lagi salah satu manajer perusahaan itu menyuruh Chris untuk memarkirkan mobilnya, dikarenakan manajer itu tidak punya waktu lagi. Ia akan segera menghadiri rapat. Dengan terpaksa, Chris pun menuruti perintah manajer itu. Dengan tergesa-gesa, Chris berusaha mencari tempat parkir yang kosong. Tetapi karena saat itu lalu lintas sangat ramai, akhirnya Chris memarkirkan mobil itu di sembarang tempat yang tidak semestinya. Sesampainya di dalam perusahaan, malangnya Tuan Robin, pimpinan perusahaan itu sudah pergi, dikarenakan keterlambatan Chris dari jadwal yang telah ditentukan. Ketika Chris kembali ke mobilnya, sialnya ia mendapatkan surat tilang karena parkir sembarangan. Dan dengan terpaksa, Chris pun membayarkan denda tilang dari mobil yang bukan miliknya. Tetapi Chris tidak menyerah begitu saja.
ia tidak akan melepaskan calon klien potensialnya. Di keesokan harinya, Chris pergi ke rumah Tuan Robin untuk meminta maaf karena melewatkan janji tempo hari. Kemudian setelah itu Chris pun pamit. Chris beralasan bahwa ia ingin pergi ke pertandingan futsal. Mendengar itu, Tuan Robin pun menawarkan agar Chris mau ikut dengannya dan menontonnya di ruangan VIP. Mendapat tawaran itu, akhirnya Chris pun setuju. Setibanya di stadion, Chris tidak menduga bahwa dengan mengenal Tuan Robin, ia mendapatkan kesempatan dan mendapatkan calon klien dari kalangan orang kaya. Dan tentu saja itu semua didapatkan berkat kerja kerasnya dan bakat yang ia miliki. Singkat cerita, setelah 4 bulan, Chris berhasil menjual semua alat kesehatannya. Chris pun merasa bahwa untuk beberapa bulan ke depan, ia dan Christopher akan baik-baik saja. Hingga sampai ia mendapatkan sebuah surat yang mengharuskannya kembali ke titik terendah yang pernah ia alami. Chris pun mendapati pemberitahuan surat pajak bahwa pemerintah telah menguras habis isi rekeningnya, dikarenakan Chris menunggak pajak hingga beberapa bulan lamanya. Di situ Chris kembali mengalami masa-masa sulit. Bahkan ia belum sempat membayarkan sewa motel yang telah jatuh tempo. Di siang harinya, ketika Chris menemani Christopher bermain di taman, tanpa sengaja ia melihat alat kesehatan yang pernah ia hilangkan. Chris pun bergegas mengambil alat kesehatannya yang telah dipegang oleh orang gila. Sampai akhirnya Chris pun berhasil mendapatkannya. Kemudian Chris berusaha menjual alat itu. Dan ketika ia mendapati calon pembeli, ternyata alat itu tidak berfungsi. Alhasil Chris pun pulang ke rumah tanpa membawa uang sedikit pun. Setibanya di motel, betapa terkejutnya, ternyata pemilik motel itu telah mengeluarkan barang-barang Chris, dikarenakan ia belum membayar uang sewanya. Kemudian malam itu pun mereka pergi untuk mencari tempat bermalam. Dan akhirnya Chris pun terpaksa memilih toilet umum dan beralaskan tisu untuk tidur di malam hari. Di keesokan harinya setelah pulang kerja, Chris memutuskan untuk mencari tempat penampungan, lembaga sosial. Karena Chris tidak mungkin terus-terusan membawa anaknya tidur di toilet umum. Akhirnya ia pun mendapati tempat penampungan yang masih buka. Ia pun harus rela mengantri panjang untuk mendapatkan tempat tidur malam itu. Di keesokan harinya, seperti biasa, Chris melakukan aktivitasnya. Ia pun berusaha menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, agar Chris dan Christopher dapat segera mengantri di tempat penampungan. Bahkan mereka turut menghadiri ibadah di gereja, semata-mata agar dapat mendapatkan makanan gratis. Chris bahkan rela mendonorkan darahnya demi mendapatkan beberapa dolar agar dapat memperbaiki alat kesehatannya yang rusak. Saat di kantor, apesnya Chris lagi-lagi dihadapkan cobaan. Saat itu atasannya meminjam uang 5 dolar kepada Chris karena atasannya lupa membawa dompet. Dengan terpaksa, Chris pun meminjamkan uangnya yang hanya tinggal beberapa lembar. Akhirnya Chris berhasil menjual alat kesehatan satu-satunya yang ia miliki. Dengan uang itu, Chris pun mengajak anaknya menginap di hotel, semata-mata agar dapat menyenangkan hati Christopher.
Hari demi hari pun Chris lalui dengan bekerja keras dengan giat. Ia beberapa kali bertemu dengan kenalannya saat ia menonton acara football. Saat itu Chris berhasil mendapatkan klien investor yang lumayan banyak. Singkat cerita, sampai di mana hari yang ditunggu-tunggu tiba, Chris pun dipanggil untuk menghadap para petinggi perusahaan itu. Di dalam ruangan itu, Chris berkata, hari ini ia menggunakan jas dan kemeja yang rapi. Tidak seperti saat pertama ia datang di perusahaan itu, karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja. Kemudian atasannya menjawab bahwa ia meminta agar Chris kembali menggunakan jasnya untuk besok dan seterusnya, karena ia telah diterima secara resmi di perusahaan itu. Mendengar itu, Chris pun tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Setelah 6 bulan lamanya ia berjuang, akhirnya Chris pun berhasil mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Setelah Chris memulai karirnya di perusahaan Ian Wilter, Chris mendirikan perusahaannya sendiri bernama firma investasi Garden Ridge di tahun 1987. Dan di tahun 2006, Chris menjual sebagian sahamnya dengan keuntungan mencapai jutaan dolar. Dan film pun berakhir.